Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanika semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita berjumpa dalam acara podcast edukatif SMA Negeri 1 Krian. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu inovasi yang menarik terkait dengan limbah sampah. Nah, nanti seperti apa? Nah, ini narasumber yang kali ini akan kita ajak diskusi. Ini akan membahas tentang bagaimana sih pengaruh produk Banexa dari student company Reklova yang terbuat dari limbah kulit pisang terhadap program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Krian. Ya, ini sangat menarik ini karena selama ini mungkin kita menganggap bahwa sampah organik khususnya kulit pisang ini bagi sebagian besar orang itu dianggap tidak berguna. Nah, tapi bagi SC ini kira-kira mau dibikin apa? Nanti kita akan bertanya-tanya lebih jauh soal itu. Dan untuk itu sebelum kita tanya-tanya, saya minta dari masing-masing yang ada di sebelah saya ini untuk memperkenalkan diri. Mungkin diawali dari yang sebelah kiri saya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hadista. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Dwi Farah selaku Chief Executive Officer of Reklova Student Company. Salam kenal ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kirana Zaneta selaku Direktur of Public Relation. Halo teman-teman Semanika semuanya, perkenalkan nama saya Kumalasari Prasetyolisi selaku Corporate Secretary dari perusahaan kami. Salam kenal teman-teman. Oke, salam kenal juga ya. Terima kasih. Ini narasumber hebat kita. Masih remaja, masih anak SMA, tapi sudah punya banyak inovasi. Nah, ini nanti kita akan tanya-tanya lebih jauh nih. Dari program SC-nya ini. Kalau kita bicara soal limbah itu kan memang kadang limbah itu seringkali sesuatu yang dianggap ya tidak berguna gitu ya. Betul. Utamanya yang akan kita bahas adalah limbah kulit pisang. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama untuk Natasha ya, terkait dengan latar belakang. Gimana sih akhirnya kalian ingin mengangkat isu terkait kulit pisang ini dan seberapa sih dampaknya kulit pisang ini? Kan mengingat memang sering kita jumpai ya permasalahan terkait dengan kulit pisang yang memang dibiarkan begitu saja. Nah, tolong dijelaskan latar belakangnya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Hadista atas pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui, kalau limbah kulit pisang ini merupakan limbah organik yang dapat terurai dengan sendirinya. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, limbah ini tuh cukup mendominasi di lingkungan sekolah kita, terutama di area kantin, karena banyak dari kedai yang ada di kantin ini menjual yang namanya pisang goreng, Pak. Dan mereka itu kalau misal menjual pisang goreng itu langsung membawa pisangnya ke sekolah dan dieksekusinya di sekolah, bukan dari rumah. Oh iya, betul. Nah, setelah itu kan pasti dibuang ke TPA. Setelah dibuang ke TPA itu kan pastinya lama-lama menumpuk gitu, tapi pengelolaannya belum maksimal. Dan kalau misal kita pikirkan dampaknya, itu mungkin di awal sesederhananya itu kan kayak, oh paling nanti ini terurai sendirinya gitu kan Pak. Tapi kalau misal kita pikirkan secara berkelanjutan lagi, dampak dari limbah pisang ini itu sangat-sangat cukup serius. Oke, baik. Kalau saya sederhanakan berarti kita bisa bahasakan teman-teman ini terkait pola pikir ya. Pola pikir orang-orang secara umum bahwa limbah pisang itu ya kalau sudah diambil pisangnya itu kulitnya itu ya dibuang gitu ya. Iya betul. Oke, ini menarik ini pola pikir yang umumnya itu hanya bisa kulit pisang ini dibuang, tapi dari Eskul SC ini bisa dimanfaatkan ternyata. Dan ini makanya tadi lahirnya Banexa ini ya. Iya, Nah, mungkin betul. bisa dijelaskan secara umum latar belakang lahirnya Banexa ini. Kalau latar belakang lahirnya Banexa itu awal mulanya kan kita melihat limbah-limbah di sekitar sekolah ini dan di lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, ternyata banyak dari sebagian dari warga yang ada di lingkungan ini tuh berjualan pisang goreng. Nah, Iya, betul. dari situ kan kayak kami berpikir, loh ini pisangnya nanti kulit pisangnya Pak, maaf, itu bakalan dikemanain? Kalau misal hanya dipergunakan sebagai pakan untuk hewan ternak kan kayak sayang banget gitu Pak. Jadi kami itu melakukan riset. Awalnya kita melakukan riset setelah observasi itu tadi, kita melakukan riset, dan setelah riset itu kami melakukan percobaan, dan percobaannya ini bukan hanya sekali, kami melakukannya beberapa kali sampai akhirnya kami itu bisa membuat produk yang cukup sempurna dan cukup layak dipasarkan di masyarakat.
Oke, baik. Menarik sekali dari tim SC-nya ini. Ide Baneksa ini ternyata muncul dari kegundahan gitu ya, dari kondisi lingkungan utamanya sampah kulit pisang ini ya. Dan mereka sampai observasi ya, Iya, melakukan betul. riset beberapa kali sampai munculnya ide adanya Baneksa ini. Luar biasa. Oke, selanjutnya ini kalau kita bicara limbah kulit pisang, ini kan tidak jauh-jauh dengan lingkungan. Dan kalau kita bicara lingkungan di SMA Negeri 1 Krian ini lagi gencar-gencarnya nih sekolah kita menuju sekolah adiwiyata. Oleh karena itu saya ingin lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada Kirana ya. Kirana ini kita kan sudah menuju ini program sekolah adiwiyata, di mana adiwiyata ini kan bukan sebatas program saja, tapi bagaimana warga sekolah, anak-anak, guru, dan seluruh warganya itu bisa membudayakan, membiasakan cinta terhadap lingkungan. Nah, dari situ kira-kira sejauh mana nih Baneksa bisa berkontribusi terhadap nilai-nilai positif terkait dengan lingkungan tadi. Terima kasih Pak Adista atas pertanyaannya. Menurut kami, Baneksa berkontribusi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, Baneksa berkontribusi untuk mengurangi limbah kulit pisang yang ada di lingkungan sekolah. Dan dampak tidak langsungnya adalah membuat siswa menjadi lebih sadar akan kebersihan lingkungan. Selain itu, kami juga mengadakan sosialisasi dan juga edukasi, sehingga Baneksa tidak hanya menjadi sebuah produk, tapi juga menjadi sebuah media pembelajaran. Dengan begitu, nilai-nilai adiwiyata seperti kepedulian, tanggung jawab, dan keberlanjutan dapat diterapkan lebih mudah di lingkungan sekolah kita, Pak. Oke, menarik sekali nih jawabannya. Jadi kalau saya simpulkan berarti intinya secara langsungnya itu pasti konsekuensinya akan mengurangi sampah, utamanya terkait dengan kulit pisang. Yang kedua tadi terkait pola pikirnya anak-anak ketika melihat bahwa oh ternyata ada tim SC dengan produknya Baneksa ini bisa mengolah, ternyata itu kan berarti membuat mindset anak-anak itu terhadap sampah limbah kulit pisang ini bisa berubah. Dan tadi juga disinggung ternyata ada sosialisasi juga ini pada teman-temannya, jadi tidak hanya terbatas di kalian ya, tapi sosialisasi ke teman-temannya agar lebih banyak menyadarkan. Oke, menarik. Mungkin saya lanjut ke Kumalasari ya. Ini terkait dengan tim ya. Ini Baneksa ini kan kerja tim ya. Betul. Jadi pastinya tidak hanya 1-2 orang, banyak orang di sana. Nah, saya pengen Kumalasari ini menceritakan ini bagaimana cara tim ini bekerja. Saya yakin kalau satu kepala mungkin tidak ada tempat sharing, tapi kalau banyak kepala, banyak sharing, banyak diskusi, dan mungkin pasti tidak bisa berjalan mulus, banyak perbedaan. Jadi bagaimana Kumalasari bisa ceritakan Baneksa ini berjalan, ada kendala apa yang dihadapi, termasuk bagaimana sih mengatasinya, bisa dijelaskan gambarannya. Oke, baik Pak, izin menjawab. Jadi menurut kami yang paling penting dalam sebuah perusahaan adalah kerjasama antar tim. Nah, di sini alhamdulillahnya teman-teman tim kami sampai saat ini terlihat saling mendukung kegiatan satu sama lain. Dan alhamdulillahnya teman-teman sudah melakukan semua yang kita kerahkan, maksudnya kayak kita itu saling mengerahkan apa yang kita punya untuk Reklama Student Company, untuk menyukseskan, untuk menjalankan lah, untuk memperkenalkan juga. Dan untuk dinamika timnya, bagaimana kami mengambil keputusannya, biasanya kami all of board of directions mengambil keputusan atau bertemu secara langsung itu waktu sekolah Bapak. Jadi di situ kami mengemukakan pendapat kita, apa yang mau kita bahas untuk kedepannya, apa yang kita lakukan untuk menyukseskan Reklama Student Company, apa yang kita lakukan untuk memperkenalkan Reklama kepada pihak Manika, pihak luar, pihak luar, pihak kecamatan, pihak yang membutuhkan Reklama. Di situ kami juga mengeluarkan ide-ide apa yang akan kami keluarkan. Setelah kami mengeluarkan ide-ide itu, saya akan mencatatnya. Kebetulan saya kan sekretaris ya Pak. Di situ saya akan mencatatnya poin-poin penting dari rapat kecil itu. Besoknya kami akan berkumpul kembali secara seluruh tim dari Reklama Student Company. Di situ kami itu all of board of direction itu mengemukakan ke teman-teman, ini teman-teman hasil meeting tadi kita kemarin, apakah ada saran, apakah ada ide baru untuk kita ke depannya. Dan alhamdulillahnya teman-teman juga pada mengeluarkan ide-ide mereka untuk kita. Alhamdulillahnya teman-teman juga
sangat welcome tentang kegiatan Baneksa dan Reklonfas dan Company. Mereka benar-benar antusias banget Pak dengan program kami sangat bahagia sekali. Dan untuk kendala timnya untuk saat ini yang paling menurut kami paling susah adalah mencari formula yang lebih baik lagi Pak untuk kedepannya, karena ada beberapa kendala seperti kurangnya mempadatkan gitu Pak. Kan kami kan menggunakan sistem buka tutup nih kan Pak untuk ulirannya itu tuh kadang tidak bisa keluar gitu loh Pak. Nah di situ karena Baneksanya tuh lebih padat atau juga mencair Pak. Bukan mencair, maksudnya airnya itu terlalu encer gitu loh Pak. Jadi kadang itu kalau dibuka itu kayak tidak enak dipandang gitu loh. Jadi kami di situ juga saling sharing gimana ini akhirnya pihak dari divisi produksi bilang ke kami gimana ini enaknya kami harus makan apa. Nah di situ kami baru mencari-cari apa nih yang paling baik. Kata di situ kami menggunakan Canauba. Situ bisa kita lihat kalau ternyata setelah kita pakai di sepatu, wah ternyata hasilnya tetap bagus, tetap kinclong, tetap mengkilaukan seperti Oke, itu Pak. baik. Nah, kalau saya bahasakan sederhana, kuncinya dari kerja timnya itu adalah komunikasi ya. Iya betul. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ketika ada hal yang memang perlu untuk didiskusikan, mereka langsung kumpul pulang sekolah untuk diskusi. Ada masalah ini, ada kendala ini, langsung bagaimana sih solusinya. Jadi saya rasa itu benar sekali ya. Jadi ketika ada suatu persoalan, utamanya atas nama tim, itu memang perlu segera dikomunikasikan supaya ada jalan keluar yang terbaik sehingga masalah itu bisa segera teratasi gitu ya, kendala-kendala itu. Termasuk tadi menyinggung ternyata tidak hanya di sekolah, ini juga berkomunikasi dengan pihak luar gitu ya, kecamatan dan sebagainya. Dan mungkin teman-teman ini yang nonton belum tahu ini Baneksa ini apa produknya ini sih, seperti apa. Mungkin kan tadi nyebutkan Baneksa itu apa sih outputnya dari pemanfaatan limbah kulit pisang ini? Mungkin siapa yang mau jawab? Sebelumnya terima kasih sekali karena sudah mention Baneksa berkali-kali. Jadi Baneksa ini adalah biopolish. Iya betul Pak, biopolish yang biasanya itu dikhususkan untuk sepatu. Oh, sepatu. Nah kan karena namanya biopolish yang mana itu fokusnya ke sepatu yang berbahan kulit atau barang-barang yang berbahan kulit. Tapi kami ini membuat Baneksa biopolish ini untuk sepatu aja. Jadi produk kami itu bisa dipakai untuk sepatu yang berbahan kulit, sintesis ataupun yang berbahan karet, asal bukan yang berbahan kain dan yang berjaring-jaring gitu Pak. Jadi produk kami ini dia bisa dipakai di sepatu apapun yang berwarna gelap. Kalau misal berwarna terang kami belum menemukan formula yang cocok. Jadi kalau di sepatu yang berwarna terang itu kadang masih menyisakan residu ya teman-teman. Iya, warna kuning itu Pak. Iya betul. Nah seperti itu Pak. Dan kalau misal cara pemakaiannya itu biasanya cukup 3-5 kali oles aja dan itu sudah untuk satu pasang sepatu gitu. Oh, 3-5 kali oles. Iya. Sudah mengincongkan alhamdulillah. Iya. Oke. Dan waktu pengolesannya atau waktu untuk menunggu hasilnya itu tidak perlu menunggu berjam-jam. Jadi kayak tinggal 5 menitan sampai 10 menitan itu sudah kinclong. Oke, nah ini buat teman-teman ini, apalagi anak-anak sekolah ya, pasti kan semuanya pakai sepatu ya, nggak ada yang pakai sendal. Jadi tapi terbatas di yang sepatu kulit ya. Kalau Iya. sepatu non kulit dari ini masih Bisa. bisa saja. Sol sepatunya bisa. Kan ada kayak sol sepatunya kan ada yang warna hitam nih Pak. Oh, iya. Nah, itu bisa alhamdulillah. Saya coba di rumah bisa. Oke ya, jadi ini bisa dicoba, ini produknya luar biasa ini Baneksa ini. Karena mungkin kadang soalnya sepatu ini kan jarang ya ada yang memperhatikan. Biasanya kan sekali ya dipakai ya sudah ditaruh gitu aja ya. Jarang ada yang terkait kebersihan sepatunya. Nah, dengan program Baneksa ini sekalian kita juga peduli terhadap sepatu kita. Kita juga peduli nih bagaimana kebersihan dari, karena itu membuat kinclong gitu ya, Iya. lebih mengkilapkan. Dan itu kalau tadi kayak debu-debu tadi itu gimana itu? Langsung tiba-tiba
terpantul atau dari Tidak Pak, jadi kan nanti itu ada sepatu. ya. Nah terus di sini ada produknya. Nanti di produknya ini dioleskan kepada sepatu itu tadi. Itu sekitaran 3 oles sudah memenuhi satu sepatu itu tadi. Nah nanti itu kalau misal beli produknya dapat include kain, Iya. free kain, aplikatornya. Jadi setelah bariksanya itu diaplikasikan ke sepatu, itu langsung dibersihkan menggunakan aplikator itu tadi Pak. Jadi tidak perlu ada ini ya oleh campuran lain air atau apa, nggak perlu ya, langsung perlu. hanya itu sama kainnya tadi untuk Oke. mengoles. Karena kan awalnya kan target pasar kita kan untuk anak-anak sekolah, kakak-kakak kuliahan, dan tentunya bapak ibu guru. Jadinya kami membuat kemasan yang kecil untuk gampang dimasukkan ke kantong. Nah niku kami juga membuat aplikatornya yang alhamdulillahnya jika kotor bisa kami cuci sendiri, dan itu juga membuat nilai guna adiwiyata lebih terpancar dan terpantul. Oke, luar biasa ini produknya dari anak-anak Semanika ini. Oke, baik, selanjutnya ini mungkin kita sharing-sharing aja ya. Mungkin untuk Natasha terlebih dahulu ini terkait dengan pengembangan produk Banexa tadi. Kita kan sudah lihat tadi, kita dengar apa sih manfaatnya Banexa ini. Tapi untuk kedepannya nih, mungkin kamu punya jangka panjangnya, kira-kira Banexa ini tidak berhenti di sekolah, mau dikembangkan seperti apa sih? Sudah punya rencana untuk pengembangannya nggak? Kalau dari Sudah kamu? Pak, alhamdulillah. Kalau untuk strateginya, kami itu kedepannya mau melakukan inovasi secara terus-menerus dan melakukan pengembangan untuk produknya. Kan di Banexa ini juga kami sudah pernah melakukan program CSR yang mana kami itu mengajak kolaborasi pihak luar. Dan saat kita pernah ya? iya sudah Pak. Dan saat kita melakukan program itu tuh alhamdulillahnya ada customer yang mau membeli juga. Oh. Nah, terus kalau misalnya untuk jangka panjangnya mungkin kami akan terus kayak melakukan riset lebih lanjut lagi mengenai formula yang lebih bagus lagi, dan kami juga pastinya berusaha untuk meningkatkan kualitas produk kami agar layak untuk masyarakat. Oke, menarik sekali. Jadi satu sisi dari lingkungan juga jalan karena mengurangi limbah khususnya tadi, tapi dari sisi ini bisa bernilai komersil gitu ya, bisa dikembangkan mendapat benefit khususnya dari produknya ini ya. Oke, selanjutnya mungkin ke Kirana ya. Kirana ini kan paling nggak di lingkup sekolah ya, paling nggak kan kalian harus bisa mengajak teman-teman kalian di sekolah. Tadi sudah sempat disinggung ada sosialisasi katanya, tapi di luar itu mungkin ada trik-trik lebih ini dalam mengajak teman-temannya untuk tertarik ikut gabung. Gimana? Oke Pak, menurut saya keterlibatan langsung Pak. Jadi mereka mungkin bisa mencoba produk kita, terus melihat prosesnya Pak. Jadi mereka nanti bisa mikir, oh ternyata produk gini tuh prosesnya juga nggak mudah ya. Jadi kita juga punya inovasi, itu pasti juga harus mempertimbangkan semuanya Pak. Terus mungkin untuk produk kita itu mungkin bisa nanti dikasihkan kayak coba ke teman-teman, ayo kita nyoba bikin Banexa gitu Pak. Mungkin kita akan adakan kegiatan seperti itu, lebih edukatif dan komunikatif gitu Pak. Oke, edukatif dan komunikatif untuk lingkungan sekolah ya. Saya sendiri tadi dari diskusi ini juga tertarik nih. Mungkin setelah ini saya nyoba ya produknya ya, biar semakin tertarik untuk gabung. Termasuk teman-teman yang nonton semuanya ini pasti pada penasaran ini seperti apa sih produknya dan seefektif apa ini dalam pemanfaatannya ketika digunakan gitu ya. Oke, selanjutnya ke Kumalasari ini. Mungkin ada entah bahasanya closing statement atau apa yang ingin disampaikan ini, kekuatan dari Banexa ini yang bisa dibagi ke teman-teman yang nonton ini. Baik Pak, jadi kekuatan dari Banexa adalah Banexa ramah di kantong pelajar. Karena kami mengusung, karena kami kan tahu kan kalau para pelajar ini pastinya budgetnya juga terbatas. Jadi kami berkeinginan nih untuk lebih ke target pasarnya, kami itu lebih ke para siswa. Jadi kami tuh lebih memasang harga yang murah. Apalagi kami itu kan juga sering melakukan diskon, terus melakukan buy one get two gitu Pak. Jadi kami harap dengan adanya Banexa kami bisa mengkinclongkan satu sepatu satu Semanika. Oke, luar biasa, bisa mengkinclongkan sepatu satu Semanika, ini luar biasa ini ya. Untuk guru kan juga ada diskon kan ya, sama nggak hanya siswa kan? Gitu Pak, kebetulan alhamdulillahnya
para guru-guru Semanika juga berantusias untuk beli produk kami, dan banyak yang dapat diskon Pak. Alhamdulillah. Oke, luar biasa nih. Kita tunggu ini gebrakan selanjutnya ini. Dari sekarang pada titik ini sudah patut kita apresiasi nih kerja tim Panexa ini dalam kerja tim SC ini ya. Apa tadi namanya? Reklova ya, dengan produk Panexanya ini. Nah, mudah-mudahan ini semakin, yang pertama menurut saya akan semakin banyak dari kita khususnya warga Semanika yang lebih sadar akan lingkungan gitu ya, bahwa ternyata kita tidak hanya mungkin kulit pisang ya, kulit-kulit yang lain ya, mungkin kulitnya jeruk, mungkin asal jangan kulit kita ya, kulit anugerah dari Tuhan yang nggak bisa kita manfaatkan ya. Ada lagi tambahan mungkin statement dari yang lain atau promosi lah, apa bahasanya ke yang nonton ini? Promosi. Jadi setelah kita melihat dan mendengarkan dari podcast kami, saya harap teman-teman bisa lebih terbuka terhadap adanya program Adiwiyata dan terus mendukung Adiwiyata di sekolah kita dengan cara membeli produk Panexa. Karena saat ini kami melakukan promo diskon beli 1 gratis 1 Pak, dengan harga 35.000. Alhamdulillahnya banyak yang berantusias. Apalagi saat ini kami juga melakukan nih teman-teman proses pemasaran ke pihak Car Free Day di Sidoarjo. Alhamdulillahnya ada yang beli Pak, katanya wah Panexa bagus sekali, wah keren banget Panexa. Jadi karena pihak luar sudah memberikan statement bagus dan luar biasa, maka kenapa kalau kalau warga Semanika tidak mendukung produk dari kami? Baik, oke, dari obrolan kita tadi yang luar biasa, mudah-mudahan ini Panexa ini nanti bisa merambah tidak hanya di Semanika, bisa di luar kota, luar provinsi, luar negeri, insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Amin. Tapi saya penasaran, mungkin di teman-teman ini di SC Reklova ini ada, untuk Panexa ini ada jargon atau apa gitu terkait produknya ini? Kalau untuk jargon dari produknya sendiri itu ada Pak. Gimana? Kalau Coba. misal Penasaran. kita ini sebenarnya punya 2 jargon. Yang pertama untuk produk, yang satunya lagi itu untuk perusahaan. Kalau misal yang untuk produk itu kalau ada yang bilang Panexa clean kinclong gitu. Kling kinclong. Iya betul. Kling kinclong. Itu untuk Yang Panexa. Panexa. Iya. Coba saya pengen sama-sama dong ditunjukkan ke sini. Natasha, apa ya Oke, Natasha? siap. Panexa cling kinclong. Ya, luar biasa, tepuk tangan ya. Itu untuk jargon produk Panexa ya. Iya, betul Cering-cering, sekali Pak. kinclong, ya. Kalau untuk perusahaan sendiri? Kalau dari untuk saya. perusahaan ini jargon kami diangkat dari visi perusahaan kami. Yang mana nanti kalau saya bilang ASRI itu teman-teman bakal menjawab adaptif, sinergi, revolusioner, dan inovatif. Gitu Bapak. Oke, bisa dicontohkan mungkin atau barengan lagi, coba. Bisa. Ya, saya belum bisa nyontoh ya, saya lihat dulu ya. Nanti saya tahu. Iya Pak. Baik Pak. Reklova Student Company ASRI, adaptif, sinergi, revolusioner, inovatif. Luar biasa. Baik, Sobat Semanika, itu tadi podcast singkat saya dengan tim SC Reklova dengan produknya Panexa. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan produknya ini nanti bisa berkembang dengan luar biasa dan Amin. jejaringnya bisa tidak hanya di Semanika tapi di luar. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton. Mungkin kita akhiri dengan tadi mengucapkan jargon perusahaan sama-sama ya. Iya. Mungkin dipandu, saya tak ikut juga. Silakan. Reklova Student Company ASRI, adaptif, sinergi, revolusioner, inovatif. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa teman-teman.